Saya pakai 2 PC di sini ya. Jadi nanti saya akan upload di YouTube untuk apa kabar adik-adik semua? Masih sehat? Masih semangat mengikuti kuliah saya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Ya oke. Sudah merasakan hujan? Belum. Sudah, Pak. Oke, kalau kemarin ya malam-malam, kalau yang di daerah Ketintang mungkin hujan kemarin ya. Ke sore ke malam habis maghrib itu ya. Saya lewat di sana kemudian hujanan ya. Baik, kita mulai hari ini. Santai aja karena ada rekamannya ya. Kalau misalnya terlewatkan atau teman kalian nggak datang atau gimana, bilang aja. Nanti sama Pak Nyoman akan di-upload ya di YouTube. Jadi saya sudah ada OBS di PC satunya, saya capture. Jadi selamat datang di kelas yang ketiga ya. Saya ingin tanya dulu sebelumnya, apakah kampusnya sudah ready untuk kelas offline nggak? Masih parkirnya masih berantakan nggak? Belum jadi, Pak, parkiran. Belum, masih belum. Oh ya wis. Nanti kita atur ya. Baik, sebelum kelas kita mulai, saya minta hening sejenak untuk berdoa untuk agama dan kepercayaannya masing-masing agar kelancaran kelas kita hari ini diberkati oleh Tuhan di atas sana. Berdoa mulai. Doa selesai. Saya akan sharing ini, presentasikan layar. Semoga kalau suara saya bagus atau jelek, tolong dikasih tahu ya. Misalnya putus-putus atau internet saya ini ada masalah, monggo langsung diinterupsi aja ya. Di hari yang agak sedikit panas ini, mungkin akan hujan lagi. Kita akan mulai, mudah-mudahan kalian yang di kos-kosan atau di rumah bisa mengikuti kelas saya, dimana kali ini di episode ketiga kita akan membahas sedikit di awal itu coding dulu ya. Kemudian saya akan demokan sesuatu yang mungkin menarik buat kalian nanti. Ini memberikan semacam membangkitkan sel-sel otak kalian. Jadi apa sih orang elektronika listrik ini bisa lakukan dengan microcontroller yang lebih maju gitu loh. Untuk tantangan-tantangan ke depannya kalian tidak melulu hanya untuk main LED, main robot, main relay dan segala macam. Kita akan main yang lebih up to date ya. Yang up to date. Saya selalu begitu ya. Pola saya mengajar di keempat kali ini, di tahun keempat ini. Dari tahun pertama, kedua, ketiga, saya selalu mengajar yang berbeda ya. Jadi mengajar yang sedikit up to date dengan kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan dunia industri ya, sehingga kalian match dalam nanti terjun di dunia industri di kira-kira 2 atau 3 tahun nanti ya. Sebelumnya saya ingin ajak kalian untuk merenung dulu. Ini adalah pekerjaan saya kira-kira 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang lalu saya masih bisa menyaksikan anak buah saya. Ini anak buah saya nih naik ya. Naik di sebuah tower telekomunikasi untuk melakukan pemasangan radio IP link. Bagaimana 10 tahun yang lalu itu pekerjaan-pekerjaan ini mulai semakin sedikit ya, semakin sedikit. Paling dibandingkan dengan
20 tahun yang lalu ketika saya baru masuk di dunia kerja, saya langsung ikut kontraktor telekomunikasi, di mana waktu itu anak-anak lulusan SMK, lulusan teknik juga banyak yang mencari sertifikasi naik tower ya waktu itu. Karena memang zaman segitu wireless masih menjadi idola ya. Jadi dulu zaman tahun 2000-an itu operator-operator telekomunikasi berlomba-lomba untuk memperluas jangkauan jaringan telekomunikasinya. Jadi waktu itu yang banyak pekerjaannya ini sangat menguntungkan pekerjaan naik tower. 10 tahun kemudian towernya semakin pendek-pendek. Jadi jasanya itu dikurangi ya. Jadi nggak ada lah tower 100 meter ya. Dulu zaman awal saya kerja, tower 100 meter itu jamak sekali ditemui. Dan sekali naik itu bisa dapat satu handphone ya, kalau jasanya ya, anak buah saya itu dulu. Jadi ketika 10 tahun kemudian, mulailah muncul tower-tower pendek di atas rumah. Kemudian perangkat-perangkatnya semakin simple dan semakin kompak ya. Alat-alatnya itu juga nggak berat-berat, jadi nggak perlu naik tinggi-tinggi. Dulu radio yang digambar ini itu sebesar ini ya, parabola jaring di rumah itu ya. Nah sekarang 10 tahun yang lalu seperti ini. Apa yang terjadi 10 tahun kemudian saat ini, mungkin pekerjaan ini sudah jarang sekali yang ditemui ya. Rekan-rekan saya yang bekerja di kontraktor telekomunikasi sudah mulai melirik ke optik. Akhirnya kira-kira 5 tahun belakangan ini banyak teman-teman saya yang bahkan saya pun ketika perusahaan saya dulu masih di bidang telekomunikasi mulai bergeser ke arah dunia optik ya. Saya bercerita gini untuk membangkitkan sedikit memori saya juga yang mungkin menular ke kalian bisa ya, saya harapkan. Bahwa dunia ini selalu berubah ya, selalu mengalami pergeseran, baik di teknologi, di bisnis, di pola kehidupan juga. Masyarakat itu cenderung sekarang tidak ada yang lepas dari dunia WiFi. Jadi dulu zamannya orang tidak mengenal smartphone, sekarang semua yang dilakukan semuanya dapat dilakukan di smartphone. Walaupun ada yang bilang smartphone itu jahat ya, bisa merusak otak dan segala macam. Tapi ya apalagi itu yang digemari orang sekarang. Kalian sebagai anak teknik listrik harus beradaptasi terus ya, adaptasi. Dan sedikit tulisan di kiri ini kalian camkan sendiri ya, kalian bisa baca dan nggak akan saya utarakan lagi. Kalian bisa baca, kalian bisa renungkan nanti ya, akan ketika kalian di warkop atau ketika merenung di kamar atau dimanapun, kalian bisa ingat lagi ketulisan saya ini dan mungkin akan mendapatkan hikmahnya. Begitu intermezzonya di depan kuliah kita di seri episode ketiga ini. Kita akan kembali ke ini ya, ke kelas ya. Sebentar, saya siapkan dulu. Oke, kalian akan saya tampilkan sebuah gambar ya, video. Ini adalah LED berjalan. LED berjalan yang mungkin zaman saya SMP saya sudah mengenalnya ya.
bukan microcontroller, zaman saya masih menggunakan IC counter ya. Jadi IC 4017 namanya. Jadi saya pasang di belakang sepeda saya, dan saya bawa keliling dan sombong-sombongan sama teman saya. Nah, kita akan sedikit membahas tentang Layar Berjalan Knight Rider. Knight Rider ini sebuah seri film ya, zaman dulu, di mana mobilnya Knight Rider yang namanya Kit itu memiliki lampu yang seperti ini. Di era saya itu film yang sangat dinanti-nanti ya. Kemudian apa sih yang kita bisa dapat dari lampu yang sederhana ini? Kita akan belajar coding ya. Kita akan belajar coding. Tentunya coding itu selalu diharapkan ya, bukan harus ya, diharapkan diawali dengan sebuah flowchart ya, flowchart untuk sebelum kita menulis kodenya. Diharapkan kita dapat merancang ya. Di sini mungkin agak salah ya punya saya karena ke samping ya. Aslinya sih dari atas ke bawah ya, tapi untuk menyesuaikan layar di PowerPoint ini saya akan buat sedikit menyamping ya. Jadi ini mulai startnya di sini ya. Startnya di sini. Kemudian di sini saya akan inisialisasikan awal, di mana saya memiliki 10 buah LED sebagai output. Di mana di sini ada dua parameter, yaitu posisi dan maju. Posisi ini sebagai posisi LED sekarang yang menyala, di mana sedangkan maju ini gerakannya apakah maju atau mundur. Jadi saya gunakan posisi ini sebagai integer ya, integer atau angka, sedangkan maju ini sebagai variabel yang boolean. Boolean ini artinya punya dua kondisi, di mana true atau benar atau satu, dan kondisi lainnya adalah false atau null. Kemudian setelah kita inisialisasi, kita akan melakukan output ya. Output berupa ini output berupa penyalaan posisi dari lampu. Nah, ini kan ada 10 ya. Nah, posisinya dari 1 sampai 10. Kita nyalakan, di mana yang pertama nyala adalah posisi LED nomor 1. Ketika LED 1 nyala, sedangkan LED yang lainnya off. Nah, ini nyala, ini off. Kemudian akan terjadi proses selanjutnya, di mana kita akan memberikan sebuah pilihan ya, atau if ya. Apakah posisinya sama dengan 10? Oh, ini kan masih 1. Oke, tidak, jalan ke sini. Ini berarti ini nggak tercapai kan, X. Jalan, kemudian ditanya juga, apakah posisi tadi 1 sama dengan 1? Oh iya betul. Ya, di sini jalannya ke sini. Ini hilang. Nah, ketika sama dengan 1, maka maju sama dengan true. Kenapa saya gini kan nanti akan kelihatan ya di step selanjutnya. Kemudian ketika posisinya ditanyakan lagi, posisi benar maju? Ya, betul. Nah, ketika posisi kita maju, maka posisi ini ditambah, nilai posisi ditambah. Jadi sekarang di sini nilai posisi ini menjadi 2. Jalan lagi ke kiri, kemudian delay agar jalannya LED ini tidak terlalu cepat ya. Kemudian akan menyalakan lagi di posisi kedua, LED posisi 2, yang lainnya off. Tanya lagi sekarang if lagi, posisi sama 10 tidak, jalan lagi. Posisi sama 1 tidak lagi, jadi jalan ke sini. Saya hapus dulu. Nah, ini kan sekarang ini jadikan ke sini.
Ini nah, kan masih maju, ini masih true kan, benar masih maju. Akhirnya ke sini lagi, ini 3 sekarang, 3. Berulang lagi terus sampai di posisi ketika parameter posisi ini jadi 10. Nah, yang 10 apa yang terjadi? Kita hapus dulu ya. Kita hapus. 10 terjadi. Apa yang terjadi? Saya pelan-pelan ngajarin biar kalian agak konsepnya agak ini ya, agak tertanam ya. Jadi ketika posisi 10, maka ini terjadi yes, benar ya. Aduh, kebalik. Nah, 10, ketika 10 ya. 10. 10 berarti yes. Yes ya. Berarti 10 ini kan posisi terakhir dari sini. Di pojok sini, 10 itu di sini. Nah, ketika posisi 10, maka ini tidak salah. Ini betul. Jadi maju itu jadi false. Maju false, ini dilewati semua. Nah, maju false. Sampai akhirnya ditanya lagi di sini. Ini kan sudah disilang, ini kan nggak dijalankan karena langsung sini. Majunya false, berarti maju apa nggak maju? Ya tidak. Ketika tidak, maka yang terjadi adalah posisi 10 tadi dikurangi sehingga jadi 9. Posisi minus-minusnya dikurangi 1 ya. Ini bahasa C ya. Bahasa C. Jadi ini maju majunya false, 10 menjadi 9 dan majulah ini. Kondisinya tuh ke depan. Apa yang terjadi? Di sini kan 9 lagi. Sampai akhirnya dikurangi terus 9, 8, 7 sampai 1 lagi. Posisinya 1. Ketika posisi 1 ya berulang lagi kayak tadi lagi. Posisinya nanti di sini tambah lagi kan majunya true ditambah lagi. Berulang terus menerus dan akhirnya menjadilah seperti ini. Simulasi walkway yang saya buat, kalian bisa buka, saya kopikan dulu ya di chatnya ya, biar kalian nggak ini bisa buka sendiri kalau mungkin ada yang bawa laptop ya. Saya buka di chat. Nah, ini tuh. Nah, oke. Kalian bisa buka di sini. Kemudian saya akan presentasikan di layarnya walkway-nya. Oke. Kelihatan layar walkway saya, Dedek? Kelihatan, Pak. Oke, ini kan ada Arduino Uno, ada restore dan 10 buah LED. Jadi ini saya stylekan skripnya tuh sangat sederhana ya. Cuma berapa baris, tapi yang penting sesuai dengan ini flowchart tadi. Ada juga versi yang lebih panjang. Kalian bisa memakai yang mana? Yang pendek boleh, yang panjang boleh. Nah, ini yang kita inginkan sekarang ini adalah yang kita ingin capai adalah efisiensi dari sebuah codingnya. Nah, kita menggunakan yang namanya ini array ya, array. Nanti saya jelaskan juga array. Ini posisinya. Nah, kita hanya main muter-muter di sini aja dengan rumus-rumus ini ya. Kalau kita jalankan, nah seperti ini. Cuma berapa baris? 28 baris. Saya punya juga skrip yang kedua yang mungkin skrip ini skrip yang kedua. Nah, ini 222 baris. Saya sharekan juga. Kalian bandingkan nanti ya, adik-adik.
Kalian bisa buka di websitenya Pokwi. Kalian bisa bandingkan bagaimana efisiensi saya ketika saya menggunakan coding-coding dengan array, for loop, dan berbagai fasilitas siap pakai. Ini yang kedua yang sedikit cupu ya dibilang. Nah, kalian bisa buka sendiri. Saya juga akan buka. Saya akan share layarnya. Berjalan cupu. Nah, oke, kita bisa lihat di sini ya. Perbedaannya adalah di sini semuanya dilakukan satu persatu ya. Jadi saya punya 10 buah posisi di sini. Posisi 1, 2, 3 sampai 10. Kemudian balik lagi, muter lagi. Nah, untuk menyalakan posisi 1, LED 1 nyala, saya jalankan simulasinya. Nah, seperti ini. LED nomor 3 ini saya nyalakan, yang lainnya mati. Kemudian pindah ke posisi 2 di mana LED yang kedua yang nyala. Begitu selanjutnya. Tapi saya menghabiskan berapa memori? Banyak sekali. Karena kita lihat barisnya 222 baris. Fungsinya sama tapi tidak efisien. Dan mungkin ketika akan melakukan debugging, misalnya sesuatu kesalahan, kita akan sangat dibuat pusing karena sangat panjangnya scriptnya. Dan mungkin kalau pengembangan animasinya mungkin kiri ke kanan, dari tengah ke pinggir semuanya, dan berbagai animasi-animasi seperti di lampu ini ya, sepeda yang dijual di umum di Tokopedia atau di toko-toko sepeda. Yang hobi sepeda mungkin sering melihat lampu-lampu kayak gitu. Jadi seperti itu. Saya akan membahas ini, bagaimana sih efisiensi bisa membantu kalian untuk mengcoding lebih cepat dan lebih bagus lah kalau di segi seorang coding ya. Walaupun fungsinya sama, namun itu akan kelihatan ya, mana yang coding bener-bener, yang belajar bener-bener, atau mana yang hanya asal jalan saja. Nah, inilah yang ingin saya capai. Oke, kita akan belajar yang pertama. Yang tadi pertama ini ya. Ini apa sih ini? Kita akan belajar array. Kalau di Python kalian sudah mengenal namanya dict ya, atau list ya, atau tuple ya. Kalau di kalau di C selalu bernama array ya. Array atau sekumpulan nilai sejenis. Format penulisannya ada seperti ini, di mana ada tipe data dulu, kemudian ada namanya, dan ada bracket ini, bracket buka tutup, di mana kita harus sebaiknya mendeklarasikan jumlah anggotanya ya, maksimum anggotanya berapa. Kalau sekarang ini jumlah anggotanya yang karena kita menggunakan 10 buah LED, kita menggunakan jumlah anggota 10. Dan yang jadi concern adalah array itu dimulai dari 0. Ini namanya array ke 0. Ini namanya array ke 9. Jadi mulainya dari 0. Nah, seperti itu. Kemudian setelah inisialisasi depan akan ada anggotanya. Dimulai dari kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, di mana terdiri dari rangkaian parameter atau variabel sejenis ya. Kalau ini teks, ya di sini tulisannya string teks yang kita tulis di sini. Nah, karena ini kita integer berupa angka, maka kita isikan sesuai dengan pin dari ini. Nah, pin dari ini ya, pin dari ini. Saya tujuannya adalah menyingkat agar pinnya dapat dimasukkan dalam sebuah array. Artinya, ketika misalnya kita digital write seperti ini, LED ke bracket 3, artinya kita
menuju ke alamatnya ini. 0, 1, 2, 3. Nah, ini artinya sama dengan ini. Ini sama artinya. Jadi, ini dan ini sebenarnya sama aja. Tapi kita lebih efisien kalau menggunakan seperti ini. Ini namanya array. Kalian akan merasakan kemudahannya di bagian ketika kita melakukan looping ya. Looping seperti hanya looping for. Nah, saya akan jelaskan dulu for ini memiliki format penulisan seperti ini ya. For, kemudian ada start counter. Ini namanya start counternya ya. Harus dikasih variabel dulu. Pasti biasanya integer B biasanya. Umumnya seperti ini. Kemudian ada stop condition dan counter increment-nya. Nah, biasanya ini kita akan gunakan biasanya untuk menggeser lampu yang tadi ya. 0, 1, 2, 3 sampai 10. Sampai 9 ya. Batasnya 10. Kemudian setelah itu kita tampilkan. Nah, kita tampilkan berdasarkan if ini. Jadi kita posisinya sekarang di mana? Nah, ini kan kembali ke sini. Posisinya berapa sekarang? Nah, ini posisi. Ketika posisinya benar, maka lampunya di high. Nah, begitulah kondisi yang kita codingkan dari flowchart ini. Ini ya flowchart yang kita ingin buat seperti ini. Codingnya flowchart tadi itu seperti ini. Jika B sama dengan posisi, misalnya posisinya sekarang posisi 1. Nah, karena mulainya 0 maka dikurang 1. Ini ada kondisi tertentu ini ya. Ini hanya penyesuaian ya, karena array itu mulainya dari 0, sedangkan kita posisi itu mulainya dari 1, kita harus kurangi dulu. Sedangkan lampu yang lain jika posisinya tidak sama dengan B ini, maka LED-nya dimatikan. Begitu terus-menerus sehingga akhirnya ya muncul seperti ini. Nah, oke, sampai di situ mungkin ada yang bertanya mungkin. Yang bingung silahkan ungkapkan undang-undangnya, Pak, saya nggak mengerti ini. Monggo silahkan adik-adik. Kok bisa seperti itu, kok jadi seperti ini hasilnya. Simple kayak gitu kok bisa jalan. Mungkin ada yang bertanya mungkin? Atau mungkin yang sudah sering coding, mungkin sering melihat ini. Oke. Kalau kalian bingung, ini adalah konsep coding yang harus dikerjakan terus-menerus ya. Kalau kalian hanya sekali melihat ini, pasti bingung. Jadi ketika kalian mencoba, mungkin saya bilang ya 10 kali mungkin ada masalah, kemudian kalian selesaikan dengan for ini, mungkin kalian akan menjadi paham ya. Tapi kalau misalnya cuma mengikuti kelas ini sekali aja, nggak mungkin menurut saya sebagai orang yang praktisi ya. Saya pengalamannya gitu. Ketika sekali melihat, oh simple, tapi ketika disuruh mengerjakan pasti nggak bisa. Jadi harus berulang ya. Terbiasa menghadapi masalah, kemudian diselesaikan. Kalau dalam hal coding ini, mungkin diselesaikan dengan for, dengan kondisi-kondisi coding-coding yang lainnya. Seperti misalnya ini ya, di array ini mungkin sedikit bingung nanti.
pasti bingung, nggak mungkin enggak. Kecuali yang kalian yang sudah terbiasa ya. Ini kalau kalian lihat angka ini sebenarnya pin dari Arduino Uno. Nah, pin dari Arduino Uno yang kemudian akan dinyalakan satu persatu melalui loop for ini. Bentuk lain dari loop for adalah loop while. While lebih sederhana, tapi variabel-variabelnya harus diinisialisasi terlebih dahulu. Dan kemudian diinkremen di belakang. Sama aja sebenarnya. Ini kan stop conditionnya ketika B lebih sama dengan 10 ya. Jadi loop ini terus berlangsung jika B masih berada di bawah 10. Nilainya di bawah 10. Ini juga while juga sama. Jika B nilainya masih lebih kecil dari 10, maka lakukan terus loop ini. Nah, ini di loop terus, di mana paling belakang ada increment dari B. Selalu kayak gini ya. Increment, muter lagi, nambah lagi B-nya sampai ketika angka B ini adalah 10, while ini tidak terpenuhi lagi kondisinya. Ketika nggak kondisinya terpenuhi, dia akan loncat ke selanjutnya. Demikian penjelasannya ya. While ini juga bisa di break atau dikeluar paksa. Nah, contohnya kalau saya bisa bukakan ya. Break ini saya bukakan webnya. Saya share lagi. Jadi ini break ya. Jadi ada tombol di sini ya. Saya ada satu tombol sini. Jadi ketika ada penekanan tombol, maka dia akan berhenti. Sini, nah jalan terus. Ketika saya pencet tombol, dia berhenti. Nah, ini namanya break, keluar dari loop ya. Contohnya ini aja. If digital read ini. Nah, ini saya masukkan ke pin 2. Nah, jika pin 2 ini low atau logikanya 0, maka dia akan berhenti. Nah, berhenti. Saya pencet lagi, berhenti. Saya lepas, dia berjalan lagi. Nah, itulah yang dinamakan dengan salah satu penggunaan dari for loop atau while loop, di mana kalian bisa buka di laptop atau di ini saya sendiri, saya kirim pencet ya untuk melihatnya. Jadi dengan efisiensi ini Anda bisa dapat, adik-adik bisa belajar bahwa coding itu bisa dilakukan banyak style ya. Style 6 kromo kayak tadi tuh, input output, delay dan segala macam. Bisa juga menggunakan hal yang sudah disediakan oleh bahasa C sendiri. Kayak kemarin itu kalian kalau yang mengerjakan tugas ini di analog ADC kemarin, kalian akan mengenal fungsi map ya. Map itu kan artinya mapping dari suatu nilai ke nilai lain. Mapping dari 0 sampai 1023 dimappingkan menjadi 0 sampai 99. Itu kalau nggak ada fungsi map kayak gitu, maka kalian bisa menggunakan cara lain, harus dibagi-bagi kayak rumus matematika. Nah, karena Arduino, C, dan berbagai macam orang di luar sana sangat kreatif membuat tools-tools bantuan, library-library siap pakai, atau function-function siap pakai. Jadi kalian harus terbiasa dengan function-function seperti itu. Baik, ada pertanyaan mungkin adik? Silahkan. Sebelum saya melanjutkan ke materi selanjutnya. Di script ini
Sudah jelas ya. Kalian bisa buka sendiri di laptop kalian. Simple sekali, dan ini sangat sesuai dengan flowchart. Flowchartnya sama dengan ini, persis. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita akan menuju lagi ke hal yang lebih menarik lagi ya. Mungkin untuk menarik kalian. Kalau suara saya kecil ngomong ya, diberitahu saya. Siapa tahu suara saya, mic saya mati atau kurang dekat. Oke, ini kita sudahi dulu yang teori coding ini yang kurang menarik mungkin buat kalian ya. Kita akan menuju ke ini. Ini adalah sebuah LED matrix ya, LED matrix 7 kali 5, di mana terdapat 7 row. Ini 7 ya, ini 7, ini 5. Kalian tahu berapa I/O-nya ini? Arduino cuma 12 yang bisa dipakai ya, untuk digital ya. Nah, kalau misalnya ada banyak kayak seperti di layar-layar yang kita bisa lihat di toko atau di jam masjid atau di mana, nah, banyak sekali dong Arduino yang kita butuhkan. Nah, itu yang ininya pertama ya. Pertama di pikiran kita kan seperti itu kan. Wah, boros sekali. Namun kita bisa pakai yang namanya prinsip multiplex dan memanfaatkan kelembaman vision kita, di mana ini sebenarnya dinyalakan satu persatu ini sebenarnya. Ini dulu. Nah, kan kalau love misalnya nih LED-nya kayak gini gini ya. Love. Nah, jadi yang pertama nyala itu adalah di kolom pertama, yang nyala mana aja? Ini nyala. Ini mati. Nah, yang di kolom kedua, kemudian yang nyala adalah sini sama sini aja. Di kolom ketiga yang nyala ini dan ini nih. Nah, dengan for loop tadi, maka ini akan bisa dicapai dengan sangat simple dan sangat mudah. Kita hanya butuh berapa ini ya? 12 ya, 12. Kalau 7 kali 5 ini ada 35 LED ya. Habis I/O-nya kalau dipakai menghidupkan atau mengontrol masing-masing LED ya. Tapi karena kita pakai mode scanning, yang dimaksudkan dengan mode scanning, kalian bisa baca di sini ya. Nanti saya bagikan ini, kalian bisa baca sendiri. Tapi pada prinsipnya adalah kita bisa lakukan kalau menyalakan LED ini misalnya, kita menyalakan LED ini, yang dinyalakan adalah ini 1, ininya 0. Nah, ketika ini 1, row 1 dan kolom 1 mau nyala, maka row-nya itu harus 1, kolomnya harus 0. Seperti itu konsepnya. Diputar terus-menerus sehingga membuat animasi seperti ini. Nah, kalian bisa coba di website saya ini, kalian bisa coba pakai bermacam-macam animasi. Mungkin kalau yang tertarik bermain seperti ini bisa belajar di blog saya. Konsepnya seperti itu, yaitu konsep scanning satu persatu dinyalakan berdasarkan for loop yang seperti ini. Nah, for loop seperti ini. Dengan rumus-rumus yang mungkin bagi kalian sekarang agak membingungkan, tapi kalau ketemu polanya kalian akan merasa, walah cuma segitu saja caranya. Jadi seperti itu. Dan saya lihat di beberapa tugas anak-anak yang kemarin bikin, ada juga yang bikin seperti ini ya, pakai Max 7219 ya. Jadi kalian nggak perlu mumet.
ini kalian mungkin 10 tahun yang lalu banyak yang belajar sama saya ya, bagaimana caranya ini bikin ini ya. Bikin ini sampai berbagai macam animasi dan segala macam. Zaman sekarang sudah ada IC yang bisa ditancap langsung dengan LED matrix di 8x8 ya. 8, ini 8. Ini bisa disambung terus sampai panjang. Bisa ke sini ditambahnya, bisa ke sini, bisa ke sini juga ditambah. Nah, jadi tinggal memberikan coding yang sesuai, maka kita bisa mengaplikasikannya menjadi berbagai macam animasi, teks, jam, mau scoring board dan segala macam itu bisa kalian buat tanpa harus bingung-bingung belajar ini. Tapi ya tetap aja dasarnya di sini, tapi disederhanakan oleh IC-IC ini. Fungsi IC itu adalah melakukan scanning satu persatu seperti ini. Keunggulannya, kecerahannya bisa kita atur. Mau cerah, redup, dan segala macam, kedip, kemudian gesernya kanan kiri, animasinya, fontnya kayak gimana, itu sudah sangat dibantu dengan library yang bisa kalian baca di sini. Ini adalah website luar negeri yang sangat bagus tutorial dalam membahas yang namanya IC Max 7219 untuk mengontrol LED matrix 8x8. Saya lihat ada yang sudah bikin ini seperti ini di tugas analog potentiometer. Saya sangat menghargai yang sudah sampai bisa bikin seperti ini. Jadi sebenarnya kawan advokasi nggak perlu belajar seperti ini, belajarnya langsung aja di sini. Jadi mungkin itu ada yang mungkin bertanya yang pakai tugasnya seperti ini, mungkin ada yang kebingungan mungkin. Ayo speak up yang bikin tugas ADC-nya sudah menggunakan modul ini. Di Walkwi kan ada juga. Tinggal kita drag drop aja sudah bisa kita simulasikan. Asal kalian bisa nyari contoh yang cepat aja. Mungkin kalau secara detail ini saya bahas ini kira-kira 2 tahun yang lalu. Tugas mereka membuat ini hardware. Tapi setahun ini saya akan ubah ke hal-hal yang lain. Ayo kok sepi aja adik-adik? Ayo bertanya, lebih aktif. Apakah stream saya ini atau ini masih berjalan? Masih jalan kan adik-adik? Masih, Masih, Pak. Pak. Takutnya kok sepi banget. Siapa tahu ternyata internet saya mati, saya ngoceh sendirian. Oke, jadi seperti itu ya. Yang pingin saya tekankan ke kalian di pagi ini bahwa semua ini bisa kalian pelajari sendiri, bisa kalian kuasai sendiri jika kalian ingin menjadi coding sejati. Namun karena kalian ini sesuai dengan perbedaan kalian, spesifikasi kalian, spesialisasi lah, bukan spesifikasi ya, adalah di bidang vokasi, maka kalian harus tahu bagaimana di dunia ini ada yang sudah menyediakan siap pakai. Nah, itulah yang pingin saya kalian sadari gitu. Di sini pasti kalian mumet, mumet sekali, apa sih ini. Nah, tapi jangan dilupakan. Begitu ya adik-adik. Saya kasih semacam penjelasan yang sedikit mungkin apa sih kok kayak gitu sih, susah gitu diajarin. Nggak perlu susah, sudah ada yang siap pakai, kalian tahu mencarinya, kalian rangkai, kalian rakit, pasti ketemu. Itulah vokasi.
Sekarang sudah 10.46 kita akan menuju ke demo ya, demo alat, bukan alat sih, demo semacam aplikasi saya ya. Kita akan kembali ke tahun 2020 ya. Ini masa pandemi ya. Jadi masa pandemi itu saya mendapatkan sebuah proyek yang proyek itu akhirnya gagal karena pandemi membuat teman saya itu harus berpulang ya. Seorang dokter di ITS yang mengajak saya untuk membuat alat monitoring ini polusi udara. Jadi 2019 awalnya, 2020 saya ambil proyeknya, namun di tengah jalan ada pandemi dan inilah sedikit alat yang masih ada di tempat saya, di mana kita bisa lihat di sini ada modul GPS. Bentar. Nah, ini modul GPS ini ya. Ada sebuah, ini Wimos ini ya. Ini ESP826 nih ya. ESP. Kemudian di sini nggak kelihatan DHT11 ya. DHT11 ada DHT11 suhu, sensor suhu dan kelembaban ya. DHT. Kemudian ini ada LCD. Nah, di sini ada alat yang spesial yang mungkin kalian belum pernah lihat, yaitu GPS ini ya. Walaupun sering kalian pegang di dalam handphone kalian sudah pasti ada GPS-nya. Dan GPS-nya pun pasti paling canggih ya. Nah, ini GPS yang waktu saya kerja awal ya. Jadi saya gunakan untuk melakukan pendataan posisi BTS ya. BTS itu tower ya, tower itu. Jadi saya butuh mendapatkan koordinatnya. Nah, alat ini yang saya gunakan. Tapi coloknya ke PC waktu itu ya. Nah, alat itu ternyata waktu pandemi itu masih bisa berjalan dan bisa saya gunakan untuk mengambil koordinat ya. Ini latitude. Nah, ingat ya, GPS itu ada 2 parameter ya, latitude dan longitude. Mungkin kalian sudah hafal ya, latitude dan longitude. Nah, ini yang saya ingin ajarkan, dimana kalau zaman sekarang kalian bisa membelinya untuk dipasangkan ke Arduino atau ke ESP32. Jika butuh lokasi, maka bisa menggunakan modul yang seharga kalau nggak salah 60 ribuan ini ya. Dulu 10 tahun lalu 500 ribuan ya, sekarang sudah ada clone-nya. Lebih murah, mungkin 60 sampai 100 ribu sudah dapat. Mungkin yang 200 ribuan itu yang asli mungkin lebih sensitif. Kalau ini mungkin untuk belajar, monggo kalian bisa coba-coba, di mana modul U-Blocks ini persis sama ini, tapi ini lebih tua sedikit. Satelitnya lebih sedikit yang bisa masih nyala ya. Kalau ini U-Blocks Neo ini lebih generasi terbaru. Komunikasinya pakai UART ya, pakai TX, RX itu ya, TX, RX itu. Kalau kalian nggak tahu UART itu artinya komunikasi serial. Kalau di Arduino atau di ESP itu kodenya di pinnya TX dan RX. Nah, ini ya pinnya sini ya. Kalian bisa buka di blog ini, sangat lengkap. Di mana nanti akan mengeluarkan data-data teks ya, teks yang sangat mungkin bahasa yang bisa dibilang sangat memusingkan ya. Ini namanya NMEA. Nah, ini standarnya Amerika ya. Ini script atau teks maritim ya, National Maritime apa ini Association ya. Ini standarnya badan BMKG-nya Amerika. Nah, ini NMEA. Teksnya seperti ini, namun kalian nggak perlu takut karena sudah ada library-nya ya, library Tiny GPS, banyak sekali library di mana dia akan langsung menerjemahkan string-string yang sangat aneh dan sangat kelihatan seperti kode-kode
tidak jelas ini menjadi alamat lat long seperti ini. Nah, ini kalau kalian mau coba di GPS di HP kalian, kalian bisa buka ya aplikasinya, namanya Net GPS. Kalian bisa buka. Nah, contoh yang gampang aja ya, seperti ini. Ini contohnya string yang sangat panjang dan tidak bisa dibaca ini. Nah, dengan library yang sudah ada, kita bisa menerjemahkannya menjadi waktu, arah. Kalau misalnya ada yang GPR apa gitu, ada yang arahnya. Nah, kalau GPR MC ini paling standar, dia hanya longitude, latitude, dan jam. Nah, ini latitude, longitude. Ini contoh di aplikasi Net GPS. Saya minta kalian nyoba-nyoba Net GPS. Nah, Net GPS ini kalau nggak salah ini aplikasi sudah lama sekali. Kalau HP-HP zaman sekarang mungkin nggak bisa diinstal lagi. Kalian kalau bisa installnya lewat APK download ya. Kalau HP-HP jadul itu masih bisa kelihatan. Nah, kalian kan device ini tidak tersedia kalau kalian biasanya gitu. Nah, kalian bisa gunakan ini. Ini bisa saya demokan di sini ya, di kelas kalian ini ya, waktu dia melakukan penelitian, dia kesulitan karena waktu itu GPS-nya nggak akurat. Saya gunakan Net GPS untuk membantu melakukan tracking. Di HP kalian GPS-nya tuh GPS paling canggih sebenarnya. Dibanding dengan ini kalah canggih. Nah, untuk itu kita gunakan yang namanya Net GPS. Kemudian Net GPS ini akhirnya tujuannya adalah membuat GPS dari HP bisa diakses melalui TCP/IP. Nah, ini TCP/IP ini. TCP/IP. Jadi bisa kalau lewat Python ya bisa diterima ya langsung ya, atau mungkin lewat ESP32 yang punya WiFi, sehingga dari WiFi-nya itu secara TCP bisa atau soket ya bisa dikirimkan langsung posisinya, kemudian tanpa modul ini bisa digunakan gitu. Jadi terserah mau belajar ini, mau belajar ini, pakai Net GPS sama aja. Cuma memang device-nya aja ini langsung nyolok ke Arduino, ini harus ke WiFi. Pembukaannya seperti itu ya. Yang menarik itu adalah ini. Saya minta kalian buka website sini. Kalau pakai HP, tolong GPS-nya dinyalakan. Kita akan demo yang cukup menarik ini. Kalian akan saya ajak untuk bentar, saya kirim linknya kalau yang nggak bisa lihat ya. Saya chat ya. Kalian buka website saya ini ya. Nah, ini kalian buka. Dan saya share dulu ini. Kalian bisa buka itu udah ketemu website saya, adik? Website saya seperti ini. Udah ketemu? Sudah, Pak. Nah, oke. Kalau yang misalnya ada warning atau apa pop up yang minta GPS-nya dinyalakan, monggo dinyalakan. Bentar, saya buka pattern saya dulu. Pattern saya. Oke. Kalian bisa update ini kalian ya. Nama kalian ya, masukkan nama, kemudian klik update. Kalau kalian di lokasi yang sama dengan teman sekelas kamu bisa geser ya. Kamu bisa geser kayak gini ya. Kamu bisa geser-geser kayak gini. Saya. Kemudian kamu bisa klik
klik di sini untuk update. Nah, nanti saya bisa mendeteksi kamu ada di mana saja. Oke, kalian silakan bisa melakukan update. Oke, silakan kalau mau update masing anak. Saya akan lihat anak-anak di mana aja. Oke, Zaki ini sekarang di Wiyung. Oke. Kamu bisa gerak ya. Kalau simulasikan bahwa kamu gerak ya. Bisa gerak ke sini, kemudian kamu update lagi ya. Kita bisa lihat sekarang anak ini di mana aja ngelayap gitu. Dan kita lihat dulu. Oke, ini Zaki. Ayo yang lainnya ayo. Ada errornya nih makanya. Nah, ini udah bergerak ya nih. Bagus di sini sekarang. Ayo bisa bergerak. Ayo kemana aja sih kalian sekarang? Saya akan mendemokan sebuah pengiriman peta ya, GIS namanya. Ini namanya Geographic Information System atau Sistem Informasi Geografis. Nah, ini siapa di sini? Yuda di sini. Yuda di sini. Oke. Ini trackingnya kemana aja? Siapa di sini? Bagus di sini. Ada lagi ayo. Masa mahasiswanya cuma segini? Ada masalah mungkin ada, Dek? Ada yang di babat jerawat. Nah, bisa gerak ya. Kalau misalnya bukan kalian yang bergerak, demokan aja bergerak. Kayak gini ya. Misalnya kamu sini, gerak ke sini misalnya, ngawur aja. Simulasikan bahwa kalian berjalan. Ada yang ke Jakarta. Oke. Oke. Silakan kalau mau main-main, ayo silakan aja. Saya kasih kesempatan kalian untuk main-main. Habis nonton ini ya berarti nih ya, sepak bola ya di Jakarta nih ya. Ini ada yang error ini. Volumenya ada error ini. Oh yes. Nah, mungkin ayo yang lainnya. Ini di mana? Oke. Lanjut aja sambil saya menjelaskan langsung ininya, konsepnya. Konsepnya adalah konsep GIS namanya ya, GIS. Ini Python saya tiba-tiba error ini. Konsepnya adalah konsep GIS, di mana di smartphone kalian ini sudah memiliki GPS ya yang sangat akurat ya. Bahkan HP-HP Cina itu bisa menerima satelitnya itu bukan hanya satelit GPS ya, satelitnya Baidu juga bisa punya China. Terus satelitnya GLONASS punyanya Rusia juga bisa. Mr. Speed, di mana Mr. Speed ini? Di mana nih? Oke. Jadi alat kalian yang canggih itu saya manfaatkan. Alat canggih bernama smartphone itu kita manfaatkan untuk membuat peta ya. Peta ya kita main-main aja ini kan peta-peta kalian untuk main-main ini kan. Kemana aja ini kan.
seperti ini kan. Ini sini, jalurnya ke sini, dan segala macam. Ada yang jalan-jalan ke Madura. Siapa yang jalan ke Madura? Oh, Zaki jalan-jalan ke Madura. Oke. Saya gunakan Python untuk sebagai database ya, untuk pengambil database. Tetapi pada umumnya saya gunakan yang namanya MQTT. Saya ingin bertanya, kalian kan semester 3 di semester 2 saya lihat kurikulum kalian itu mendapatkan kuliah IoT ya. Tolong salah satu dari kalian tolong kasihkan ke saya. Yang dikasihkan Pak Widi di semester 2 itu apa? Tolong salah satu menjawab ke saya. Ada yang ini? Ingat kuliah semester lalu? Saya nggak tahu soalnya, ternyata baru saya lihat anak 22 dibanding anak 23, mereka mendapatkan kuliah IoT ternyata. PJ mungkin, kalau nggak ada yang ini, saya tanya ke PJ, tahun lalu semester 2 itu kalian diajarin hal apa sama Pak Widi? Saya nggak tahu soalnya. Nggak ada yang bisa jawab? Halo? Seingat saya waktu semester lalu itu cuma disuruh bikin coding lewat VS Code, Pak. Untuk Coding apa? bahasanya itu pakai Python? gitu. Oh, gitu. Iya, Python. MQTT atau gimana? Waktu itu? Gimana, Pak? Protokol yang dipakai apa? Wah, kurang paham, saya lupa sudah. Tugasnya berupa apa waktu itu? Oh, tugasnya berupa, kalau saya pribadi waktu itu tugasnya itu kayak disuruh bikin seperti kasir gitu loh, Pak. Jadi untuk men-scan misal barang ini beli Bukan. berapa, Kuliah berapa, IoT. Kuliah IoT. Kan ada. Saya lihat di silabus kalian semester 2 itu ada kuliah yang namanya IoT. Ingat nggak? Dosennya Pak Widi. Ada yang ingat? Saya ingin mensinkronkan dulu, biar saya nggak terlalu jauh mengajari kalian. Oke. Tidak ada yang menjawab, mungkin saya tanya Pak Widi aja langsung. Oke. Kita skip aja dulu. Kita lanjut ke ini ya. Kita punya yang namanya sebuah protokol perpesanan sederhana yang namanya MQTT. Message Queue Telemetry Transport. Ini sangat penting di dalam dunia IoT, di mana dengan skrip-skrip sederhana, walaupun di browser, di Java, di Python, itu bisa melakukan pengiriman data secara simple ya. Jadi kita bisa lihat kalian main-main di sini ini, kalian bisa mengirimnya dengan sederhana sekali kan, sederhana, simple, cepat, tanpa butuh server. Saya nggak menggunakan server loh ini, saya nggak menggunakan sebuah browser aja loh ini, browser masuk MQTT-nya masuk. Nanti saya akan jelaskan di bagian berikutnya dari kuliah, mungkin di paruh kedua ya, di mana saya akan menjelaskan lebih bagaimana MQTT menjadi pelopor maraknya IoT ya. Contoh yang saya berikan ini hanya berupa memasukkan nama dan koordinat kalian. Ini bisa macam-macam ya. Misalnya kita bisa masukkan di sini kondisi sekitar, misalnya kondisi suhu, kondisi debu, polutan dan segala macam. Atau mungkin kalian seorang survei ya, survei quick count sebuah pilkada atau pemilu. Nah, dengan menggunakan sistem ini akan lebih cepat, bisa kelihatan petanya di mana aja, kemudian langsung kelihatan hasilnya seperti apa. Nah, sangat cepat kan? Begitu juga pemanfaatan lainnya. Jadi tujuan saya adalah ingin menggerakkan sel-sel otak kalian bahwa dunia
elektro, dunia microcontroller tidak melulu hanya solder menyolder dan mengutak-atik motor listrik, mengutak-atik relay MCB dan segala macam. Ini pun merupakan suatu hal yang mungkin kalau kalian lihat sistem informasi geografi, saya search di penelitian orang Indonesia, di sini hanya banyak dikerjakan oleh orang-orang di jurusan geografi. Ya. Nah, kalian misalnya sebagai orang elektro bisa dengan kuliah saya ini nanti sebagai pengirim datanya. Kalau sekarang kan datanya biasanya orang-orang dari jurusan geografi itu datanya ditulis sendiri, dimasukkan ke Excel, kemudian diterjemahkan dalam peta. Nah, kalau ini bisa real time, adik-adik. Real time kalian masukkan di HP yang kalian punya, kalian send, kalian sudah mengirimkan informasi real time berupa data-data yang diperlukan. Seperti itu. Ini salah satu contohnya ya, bahwa anak elektro itu tidak melulu, atau microcontroller itu tidak melulu anak elektro yang pegang ya. Jadi sekitar 2 tahun lalu yang menghubungi saya itu anak statistik ITB, statistik ya. Anak statistik kontak ke saya anak elektro, minta dibikinkan alat pengirim data ya. Sensornya adalah sensor gyroscope ya, jadi sensor pendeteksi kemiringan. Jadi karena dia anak statistik, dia pintar di pengolahan data ya. Pintar di pengolahan data di mana dia akan melakukan sebuah kalkulasi untuk menentukan apakah daerah di pegunungan ini akan longsor atau tidak. Nah, anak elektro tujuannya adalah mengirim data tadi. Jadi dia punya 10 titik, kita kirimkan ke server, dari tiap titik itu tiap jam itu dikirim tingkat kemiringannya, tingkat curah hujannya. Nanti karena dia adalah basis ilmunya adalah basis statistika, dia melakukan prediksi bahwa dalam 10 jam ke depan apakah terjadi longsor atau tidak. Nah, jadi kalian harus pandai-pandai untuk mengolah ini ya, mengolah kemampuan kalian atau mengasah kemampuan kalian, karena bisa menjadi sebuah tim ya. Sebuah tim dalam sebuah pekerjaan itu tidak dikerjakan sendiri. Jadi ada yang pengolah datanya, ada tukang servernya, ada tukang bikin laporannya, ada tukang soldernya pun ada. Nah, itulah kalau bekerja dalam sebuah tim atau sebuah sistem. Jadi seperti itu. Mungkin kalau ada yang bertanya silahkan. Mungkin ada yang terbuka pikirannya. Monggo silahkan. Ini adalah salah satu pemanfaatan ya GIS dalam nyata ya. Kalau kita bisa lihat di sini, saya punya namanya APRS ya. APRS ini tracking. Nah, ketika internet mati, orang-orang orari, orang-orang radio panggil walkie-talkie itu sudah bisa melakukan tracking ya. Kita coba buka ya. APRS. APRS of FI ini website untuk kirim-kiriman peta atau tracking lewat radio ya, radio. Nah, di Surabaya itu ada repeaternya untuk radio APRS itu di Storjo sini. Ini tracking sebuah mobil. Nah, sangat sepi kalau di Indonesia. Ini ada yang jalan juga tracking. Nah, ini kode, ini adalah ini panggilnya, call sign-nya orarinya. Nah, ini kalau di Indonesia ya sepi-sepi aja. Tapi kalau kita lihat di Singapura, kita bisa lihat kenyataannya di Singapura. Kita lari lagi ke Singapura, jauh sekali. Nah, Singapura ini.
sampai ngehang komputer saya kalau ke Singapura. Saking banyaknya traffic. Nah, di Singapura itu ini adalah kota pelabuhan ya, Singapura. Nah, di Singapura itu tracking kapal itu menggunakan yang kita pelajari tadi. Nah, bandingkan dengan Indonesia. Surabaya di utara itu kapal tok isinya. Tapi nggak terdeteksi seperti ini. Ini peluang buat kalian ya kalau belajar sistem informasi geografi. Dan yang kalian tekuni adalah di bidang elektronikanya juga ya akhirnya ketemunya bermanfaat seperti ini. Ini kapal ini loh, kapal. Nah, kapal dia di mana, nah, kapal dari mana dan segala macam. Kalau kita bandingkan di Surabaya nggak ada sama sekali informasi kayak gini. Tidak masuk dia. Oke. Seperti itu mungkin adik-adik ada pertanyaan mungkin atau bingung atau gimana cara membuatnya. Kalau yang mau belajar membuatnya kayak apa, ikuti penelitian saya nanti kalau mau. Saya ada penelitian tentang ini. Kita bisa lihat di Surabaya kayak gini. Nah, ini adalah sederhananya kalian ya. Mirip kan? Oh, ini simulasi kalian ya, kalian yang simulasi. Oke. Oke, mungkin pertanyaan, Dek. Saya harapkan kalian bertanya. Kasihkan ini bertanya. Ya. Jangan hanya menerima saja, harus ada pertanyaan. Contoh-contoh pemanfaatannya, kalau dunia kelistrikan ya, misalnya ini, monitoring pemetaan kondisi lampu jalan. Nah, kadang lampunya sudah mati berhari-hari, ada laporan, baru jalan. Nah, kalau kita manfaatkan seperti ini, langsung kirim lewat modem misalnya, atau ada alat yang di sana yang mendeteksi, ya langsung kelihatan laporannya yang mati di mana aja. Jadi para petugas langsung sudah tahu besok kemana aja. Pilkada seperti yang saya bilang tadi, quick count, para surveyor yang datang keliling-keliling ke setiap TPS bisa cepat mungkin kalian nanti ada yang menjadi surveyor ya, mungkin bisa memanfaatkan teknologi ini. Terus monitoring antara truk ekspedisi ya, nah, bisa juga monitoring. Kemudian auto payment, nah, sekarang itu pakai gate yang sangat dibilang mahal sekali. Nah, pakai ini aja sebenarnya lebih simple. Kita lihat dia tracknya kemana, tracknya. Nah, kita potong nanti di akhir bulan. Kamu jalan ke sini, kamu bayarnya segini, dipotong langsung di kartu kredit. Nah, get any idea? Nah, kalau kalian got any idea, tolong ngomong ke saya, kita bisa melakukan penelitian. Jadi terakhir, poin penting yang harus dikuasai dalam hubungannya dengan kuliah microcontroller, perangkat GPS ini dikomunikasikan dengan Arduino atau ESP itu menggunakan serial watt ya, atau TTL watt ya. Jadi kalian kuasailah ini cara koneksinya. Kemudian konsep jaringan untuk pengiriman datanya. Nah, kalau di HP tadi kan memang sudah ada WiFi-nya, sudah ada GSM-nya, 4G-nya sudah ada. Nah, mungkin kalau di daerah rural area kita bisa yang namakan LoRa misalnya, long range. Kemudian kalau kalian saya nggak suka nyolder Pak, saya mau belajar di pengiriman datanya, kalian bisa belajar di sini nih. Nah, wah saya sukanya main server, ya udah kalian di sini belajarnya Java, PHP. Kalau mungkin kalian jagonya bikin website, nah ini. Sebagai informasi, website yang saya gunakan library-nya adalah OpenStreetMap. Ya, OpenStreetMap ini adalah open source ya. Kalau Google itu berbayar ya. Jadi kalau open source ya bisa dipakai dengan batasan-batasan tertentu. Kalau kalian punya aplikasinya Bus Surabaya, biasanya kalian bisa kalau lihat bisnya ada di mana, ya seperti ini bikinnya. Jadi bisnya ngirim data GPS kemudian gerak-gerak sendiri. Oke, begitu aja kuliahnya.
tidak begitu menarik mungkin atau kesusahan, silahkan diungkapkan kalau misalnya ada kebingungan atau gimana. Tugasnya kalau yang belum ngumpul, monggo silahkan dibikin, karena itu akan membantu kalian untuk menambah nilai nantinya. Dan saya sangat berapresiasi yang ada yang pertama kali ngirim itu dia pakai hardware ya. Saya acungi jempol. Kalau punya jempol 10, saya kasih 10 jempolnya. Saya suruh simulasi walkway, dia bahkan sudah beli alatnya ya, hardware-nya. Oke, sekarang sesi tanya jawab. Monggo silakan kalau bertanya. Ada kebingungan? Saya sediakan waktu 15 menit ya sebelum kita akhiri di 11:30. Silakan. Aktif ya adik-adik ya. Saya minta kalian aktif. Pak, izin bertanya. Ya, dengan siapa? Perkenalkan, saya Griselda Cerelia dari 23B. Ya, oke, silakan. Itu yang buat GPS yang Bapak demokan tadi, itu tuh bisa dioperasikan pada saat nggak ada internet atau harus ada terhubung internet, Pak? Oke, baik. Ya, saya jawab. Ini karena jalur transportnya adalah memakai internet, MQTT itu adalah basic transportnya adalah internet ya. Jadi otomatis harus ada jaringan internet ke brokernya. Ya. Jawabannya adalah pasti pakai internet. Namun jika ada bencana alam ketika misalnya gempa kemudian internet mati, maka kita kembali ke APRS ini. APRS ini adalah teknologi radio ya, radio tanpa butuh internet, di mana nanti ada sebuah tower repeater yang kita tahu lah radio itu radio HT, radio satpam itu loh. Dan satpam itu bisa kirim-kiriman data. Jadi ini banyak berfungsi ketika waktu ini gempa di Palu. Nah, itu pakai ini dulu. Nah, sekarang mulai di Surabaya ini mulai menyadari juga ketika misalnya terjadi bencana yang menyebabkan jaringan internet jadi mati, maka radio ini adalah satu-satunya mungkin ya solusi untuk kirim-kiriman data. Begitu mungkin menjawab tadi. Mau bertanya lagi, Pak. Tapi Ya. kalau misalkan yang untuk memakai radio yang seperti satpam itu, berarti lokasinya tetap nggak kedetek kayak pakai GPS ini ya, Pak? Cuman bisa mengirim data kayak suara atau apa gitu. Oke, begini. Saya jelaskan APRS ini. APRS itu dia itu suara. Kalian bisa buka websitenya saya nanti saya kasih ya website. Ini website saya. Bentar. Kalian, aduh, saya buka deh. IC 555 APRS. Nah, APRS itu tracking peta kota Surabaya, dia yang dikirim itu adalah suara ya, suara dalam bentuk data. Suara itu bukan suara manusia. Suara itu berupa suara modem. Ya, nanti kalian tak putar aja, nanti kalian kedengeran suaranya nanti. Kalian mungkin kedengeran suaranya nanti. Suaranya tuh suara aneh, gitu. Suara aneh data gitu. Nah, seperti itu. Jadi karena suaranya itu dikirimnya sangat simple, cuma 1 detik aja sudah berisikan data GPS ya. Ini kayak ini kan dia jalan terus ini. Nah, ini jalan terus. Nah, ini jalan dia nih. Nah, ini jalan. Orang jalan ini. Nah, inilah PLX tracking. Tuh. Kalau kalian bisa buka aja website saya, cari aja APRS itu. Pasti kelihatan. Nah,
Nah, ini jalan kayak ini. Suara cepat banterkan oleh suara. Dan mudah-mudahan keluaran suaranya. Oke, sambil ini video ini jalan, mungkin ada pertanyaan lagi mungkin. Ini radio ini ya, radio. Nah, frekuensinya di sini kalau PRS. Nah, itu suaranya. Suara itu akan diterjemahkan menjadi data. Suaranya kayak tadi, saya balik lagi ya. Nah, itu suaranya. Itu suara data, bukan suara manusia ya mengirim longitude, latitude. Nah, bukan. Ini suara data. Begitu, Nak Griselda, silakan. Kalau mungkin belum jelas. Sejauh ini jelas, Pak. Terima kasih. Oke, yang lainnya silakan. Silakan, ada pertanyaan? Baik, kalau memang nggak ada pertanyaan, untuk kali ini tidak ada tugas ya. Matikan dulu. Jadi hari ini tidak ada tugas, hanya melanjutkan yang kemarin itu. Tugas kalian adalah bertanya sekarang. Silakan bertanya, tanya ke PJ, WA ke saya kalau kalian misalnya mengalami kebingungan, mengalami kebuntuan dalam belajar atau hal-hal tertentu, tanya ke PJ-nya, ada nomor HP saya, atau buka aja website saya ini, ic555.com, di sini sudah ada. Nah, di sini tinggal klik WhatsApp saya. Oke, demikian kuliah kita hari ini adik-adik. Karena kalian sudah ada pertanyaan, saya cukupkan di sini. Absennya sudah saya videokan ini ya, sudah saya videokan. Jadi saya lihat di video nanti. Bentar, saya lihat videonya dulu. Oke, video saya masih jalan. Nanti saya akan absen di lewat video. Oke, saya scroll dulu nama-nama kalian. Oke, demikian adik-adik kuliah kita hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat siang adik-adik. Selamat siang, Pak. Yang Salam.